Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para peserta didik kelas 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustadz Harmin untuk sama-sama kita mempelajari pelajaran yang ada di buku paket kita ini. Alhamdulillah, sebagaimana kita telah pahami bahwa sekarang kita sudah masuk di pelajaran kelima, sholat kewajibanku. Apabila pada video pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang sholat yang agama, barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama, barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Dan kita juga sudah belajar tentang inti ibadah sholat. Sholat artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat merupakan membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sholat berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat merupakan ibadah yang pertama kali diperhitungkan setelah hari kiamat. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Para peserta didik semuanya, pada pertemuan hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2020, kita akan masuk dalam materi berikutnya, yaitu di halaman 64 di buku paketnya. Halaman 64. Silahkan sambil mendengarkan pelajaran ini dilihat bukunya, halaman 64. Hikmah sholat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa-siswi mengetahui hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ibadah sholat. Nah, kita lihat bahwa sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna. Jadi kapan sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat? Ada syaratnya, yaitu dilaksanakan dengan sempurna. Bagaimanakah sholat yang sempurna itu? Memenuhi syarat rukun. Dan dipenuhi rukunnya, khusyuk, tidak main-main ketika sholat, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tapi dia betul-betul merasa sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang akan bermanfaat daripada sholatnya. Nah, di dalam buku pelajaran kita disebutkan di situ di antara hikmah sholat ada 10. Walaupun bukan hanya sekedar 10 ini, tapi bahwa hikmah sholat itu sangat banyak. Cuma yang kita pelajari saat ini ada 10. Yang pertama, selalu mengingat Allah. Ya, orang yang sholat, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar panggilan azan, dia ingat kepada Allah bahwa Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Allah yang menciptakan. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, sebab engkau bertakwa. Jadi orang yang sholat dia mengingat Allah. Dia berterima kasih kepada Allah karena Allah yang telah memberikan segala nikmat kepadanya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ingat Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan yang lainnya. Nah, hikmah yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sholat dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia berwudu, bersih-bersih. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, wasjud waqtarib, dia bersujud, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling mulia setelah syahadat adalah sholat. Dan sholat adalah bukti keimanan seorang hamba.
dia adalah pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang sholat, dia sejajarkan mukanya dengan kakinya, sujud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga disiplin waktu. Kita tahu bagaimana sholat, disiplin. Tidak boleh sholat sebelum waktunya, dan dilarang sholat di luar waktu, dan ditamakan di awal waktu. Ini orang ada waktu subuh, zuhur, semua punya waktunya. Tidak boleh jam 10 suruh mau sholat duhur, walaupun ikhlas tidak diterima. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Jadi sholat di awal sholat sudah ditentukan waktunya. Maka hidup disiplin waktu, tidak bermalas-malasan, tidak lambat, tidak kecepatan, tidak pula lambat. Kemudian yang keempat, hidup bersih. Kenapa? Kita tahu bahwa kita mau sholat harus bersih. Bersih badan kita dengan berwudu, bersih pakaian, tidak ada najisnya, dan bersihnya tempat untuk sholat. Dilarang sholat tempat yang bernajis, maka tidak boleh. Maka suruh bersih, dicuci tangan, muka, mulut, sebelum sholat digosok gigi, dan kaki dicuci dengan baik. Nah, kemudian hidup tertib dan teratur. Ya, dengan sholat hidup tertib dan teratur. Kita mau sholat tertib, diatur. Ketika mau sholat berjamaah disuruh bersop dengan rapi, tertib, jangan mendahului imam, dengan penuh ketertiban. Sopnya rapat, lurus, diatur dengan baik, sehingga orang yang rajin sholat terbiasa, dia akan bisa hidup tertib dan teratur. Kemudian yang keenam, bersikap rendah hati. Dia tidak sombong dalam kehidupannya. Coba lihat ketika kita sholat, kita tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, pejabat dengan rakyat biasa. Semuanya sama. Semuanya sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Maka orang yang sholat, dia akan menjadi hidup damai, menyebarkan keselamatan. Dia selalu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah atas kamu. Jadi dia mendoakan saudaranya, memberikan keselamatan, doakan agar seorang lain selamat. Maka dia tidak akan membuat onar, membuat kacau di dalam masyarakat. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi orang ketika lagi galau, lagi banyak masalah, maka segera mengambil air wudhu untuk sholat. Apalagi yang memang sudah tenang, tanpa dia sholat akan semakin tenang dan tentram hatinya. Kesembilan, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Ya, kita ketika sholat membina persatuan persaudaraan. Kita semuanya bersatu di dalam satu shop. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang kaya, memperhatikan yang miskin, yang senang memperhatikan yang susah, saling tolong menolong, bahwa kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kita semuanya saudara, walaupun tidak satu suku, tidak satu suku, bahkan tidak satu bangsa, tapi kita dipersaudarakan oleh Islam dan sholat kita, bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kitab kita Al-Quran, dan kiblat kita sama. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, memelihara diri dari perbuatan dosa. Jadi orang yang sudah rajin sholat, dia akan pelihara dirinya dari perbuatan dosa, karena dia tahu bahwa dia akan semuanya ada balasannya. Maka dia menjaga dirinya agar dia tidak menjadi orang yang suka berbohong, mencuri, mengatakan atau suka kepada orang tua, atau suka membantahnya, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, kesyirikan, memakai jimat-jimat, sesajen, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang narkoba, atau malah meninggalkan sholat. Nah, jadi ini semua hikmah dari sholat tersebut. Jadi para peserta didik semuanya, ini yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian.
Selamat belajar, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.